Bab 003. Sudah ya. Sudah. Halah. Bakot. Sok-sokan ceramah. Udah miskin gak usah sok ceramah. Dasar miskin. Benalu. Berhenti. Alena berteriak. Sejak tadi dia diam bukan berarti takut tapi karena menahan emosi. Wanita itu maju mendekat seraya tersenyum. Pade mau pergi atau nasib Pade sama seperti menantu Pade itu? Mata Wawan melotot. Alena sudah mengangkat lututnya. Ayo kita masuk sekarang. Bagas bila kalian cepat berangkat bekerja. Mereka pun ngacir. Alena menghentakkan kakinya kesal. Ayo bang kita berangkat. Alena pamit lagi kepada kedua orang tuanya. Ya udah hati-hati kalian di jalan. Alena hanya mengangguk. Sebelum benar-benar berangkat, Alena berteriak. Heh kalian keluarga sombong. Aku D0AKAN kalian jadi miskin seperti kami supaya tahu rasanya jadi kita. Alena. Tegur Lilis. Alena tidak peduli. Tenang sayang. Mas akan balas mereka nanti. 1. TBC. 24. Dila berangkat bekerja dengan perasaan kesal yang luar biasa. Sepertinya sekarang dia tidak bisa menindas Alena begitu saja karena semakin lama gadis itu semakin berani saja. Alena yang dulu hanya diam kini sudah berani melawan. Bahkan tadi gadis itu berani mengancam ayahnya. Sungguh keterlaluan. Tapi kalau dipikir-pikir pacar Alena ganteng juga ya. Tapi kalau cuma kerjanya montir mana cukup untuk kebutuhanku. Batin Dila. Wanita itu melirik sang suami yang kini fokus menyetir mobil sedan. Kamu kenapa? Kok ngelamun? Tanya Bagas kepada Dila. Dia heran saja, biasanya istrinya ini cerewet tapi kenapa sekarang malah jadi pendiam. Mas. Mas sudah sembuh total kan? Bagas menoleh ke sebelah kiri di mana Dila duduk. Memangnya kenapa sayang? Kamu mau minta? Dengan malu Dila mengangguk. Liya dong mas. Kita ini kan udah nikah. Selama ini kan Ita belum gitu-gituan. Bagas tersenyum. Sebagai seorang suami dan pria yang normal, tentu saja Bagas ingin melakukan malam pertama. Semuanya harus tertunda gara-gara Alena malam itu. Andai saja Alena akan menendangnya, mana mungkin Bagas akan memfitnah Alena malam itu. Sudah ditendang dihujat pula sama para netizen. Kamu tenang saja, nanti malam kita akan melakukan malam pertama kita. Tapi sekarang yang paling penting adalah bagaimana caranya kita minta maaf sama Alena. Gara-gara video sialan itu, kita jadi kayak gini. Dila menghela nafas panjang. Tapi itu juga gara-gara kamu mas. Ya, maaf sayang. Aku kira Alena itu kamu. Makanya aku peluk, gak taunya dia. Ucap Bagas dengan alasannya. Pria itu memang mengatakan kalau dia salah peluk. Dila pun percaya saja karena wanita itu memang sangat tidak suka dengan Alena. Oh ya mas. Katanya Pak Andika itu bukan pemilik perusahaan yang asli ya. Katanya sih begitu. Pak Andika itu adakah asistennya yang sekarang merangkap jadi direktur? Kabarnya si direktur yang asli bekerja di balik layar. Dila langsung menoleh. Kalau direktur yang asli bekerja di balik layar apa dia akan tahu tentang uang yang diam-diam kamu pakai mas? Bagas tertawa renyah. Kamu tenang saja sayang. Semua aman kok. Mas itu udah mahir sama yang begituan. Lagi pula uangnya yang dipakai gak banyak kok. Semua ini aku lakukan demi kamu. Aku ingin kamu hidup bahagia. Dila tersenyum bahagia. Wanita itu semakin manja saja. Mobil sedan yang ditumpangi oleh sepasang pengantin itu mulai memasuki area perusahaan. Kendaraan roda 4 tersebut diparkirkan di tempat yang khusus mobil. Begitu masuk ke dalam, semua mata tertuju kepada Dila dan Bagas. Setelah beredarnya video itu, mereka jadi 25. Kurang respek terhadap Bagas yang seorang manajer di perusahaan itu. Aku masuk dulu. Dila mengangguk. Ruang manajer dan ruang staf biasa memang berbeda. Tapi Dila merasa sudah hebat karena bisa menikah dengan seorang manajer di perusahaan besar ini. Hai Dila. Gimana kabarnya? Tanya salah satu dari mereka.
Dengan sombongnya Dila melengos. Wah, ada pengantin baru ini. Gimana? Udah malam pertama belum? Senjata Pak Bagas gak mati kan? Ucapnya meledek. Dila langsung menatap tajam temannya itu. Kenapa? Marah. Apa yang aku bilang benar kan? Secarakan senjata Pak Bagas dapat 2 tendangan maut dari Bu Alena. Hahaha. Mereka tertawa. Dila semakin berang dan hendak memberikan tamparan kepada temannya itu. Namun, gak usah sok arogan deh. Jangan mentang-mentang dinikahi sama manajer lo bisa seenaknya ya. Ingat, lo masih punya hutang minta maaf sama Bu Alena di hadapan kita semua. Dila akhirnya terdiam. Duduk di kursinya dengan kesal bukan main. Baru saja duduk dan mulai bekerja, Andika datang dengan Bagas dan Alena di belakangnya. Semua yang ada di sana berdiri memberikan hormat terhadap Andika. Seperti ucapan saya beberapa waktu yang lalu. Kalau video perseteruan antara Alena, Bagas dan Dila yang tersebar dan viral sangat memengaruhi perusahaan ini. Beberapa dari pengusaha mengomentari sikap Bagas yang kurang sopan dan lancang. Maka dari itu, saya ingin Bagas dan Dila meminta maaf terhadap Alena. Bagas sebagai seorang pria yang punya sikap lancang dan kurang ajar, dan Dila yang menuduh Alena tanpa adanya bukti. Dila semakin kesal. Ingin rasanya dia berteriak demi bisa melampiaskan kekesalannya. Tapi Pak, saya minta maaf sekarang juga atau saya pecat kalian. Tita Andika dengan tegas. Bagas dan Dila pun akhirnya berdiri di hadapan Alena. Beberapa dari karyawan sudah sedia dengan kamera mereka guna merekam. Alena, untuk malam itu, saya sungguh minta maaf. Saya tidak berniat bersikap lancang. Saya hanya mengira kalau kamu adalah Dila. Ini minta maaf apa cari pembenaran Pak? Celetuk salah satu dari mereka. Bagas tak peduli yang penting sekarang dia sudah minta maaf dan urusan selesai. Saya juga minta maaf Bu Alena karena saya sudah menamparkan Anda malam itu. Saya maafkan kalian. Tapi ingat, jangan diulangi lagi. Bagas dan Dila sama-sama mengangguk. Awas aja kamu Alena. Akan aku balas kamu. Bang. Alena berlari kecil, dia menghampiri sang kekasih yang benar-benar menjemputnya pulang. 26. Yuk sekarang kita pulang. Tapi ikut abang dulu ya. Kemana? Kita jalan-jalan bentar. Abang tadi udah izin kok sama ayah dan bunda. Alena meraih helm dari tangan Devano lalu memakaikannya. Pria itu juga ikut membantu memasang kancing helm tersebut. Ya gak apa-apa kalau udah izin sama bunda dan ayah. Yuk kita pergi sekarang. Devano pun mengajak Alena pergi jalan-jalan sore itu. Devano mengajak Alena ke pusat perbelanjaan. Pria itu membelikan pakaian untuk sang kekasih agar dipakai besok saat dia dan orang tuanya berkunjung. Devano membelikan pakaian untuk Alena dan kedua orang tuanya juga. Sekarang kita pulang ya. Ini udah malam kayaknya. Alena mengangguk. Jam sudah menunjukkan pukul hampir 7 malam. Selama belanja, Alena tidak sadar kalau pakaian yang beli Devano adalah pakaian yang harganya mahal. Begitu sampai di daerah tempat tinggal Alena. Semuanya gelap. Tak ada satupun lampu yang menyala. Kayaknya mati lampu deh bang. Kayaknya iya. Begitu sampai, Devano menghentikan motornya. Tempat yang gelap kini semakin gelap karena sorot lampu dari motor milik Devano ikut mati. Sekarang turun, tapi hati-hati ya. Gelap soalnya. Lia bang. Alena turun dari motornya. Karena gelap Alena tidak melihat ada batu. Karena batu itulah Alena terjatuh. Aus. Alena. Devano dengan segera membantu sang kekasih. Devano membungkukkan tubuhnya memegang kedua bahu Alena agar berdiri. Ayo hati-hati. Tiba-tiba saja sebuah lampu senter mengarah ke mereka. Hei. Sedang apa kalian? TBC. 27. Hei. Sedang apa kalian? Sontak saja Devano dan Alena terkejut dengan teriakan itu. 3 orang pria parubaya mendekat dengan senter mereka masing-masing. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa bang, tapi kaki Ale kayaknya keseleo deh.
Jawab Alena seraya meringis. Devano membantu Alena untuk berdiri. Sedang apa kalian di sini? Tanya salah satu bapak-bapak berbadan besar dengan perut buncit. Tak lupa kumis tebal yang melintang membuat siapapun takut memandangnya. Alena menundukkan kepalanya karena sinar senter yang menyilaukan mata. Sedang apa kalian Mau mesum kalian di sini? Tanya bapak satunya dengan lantang. Beberapa orang pun ada yang keluar melihat apa yang terjadi. Pak, jangan salah paham dulu. Kita gak ngapa-ngapain kok. Ucap Alena membela diri. Halo. Gak usah ngelak kalian ya. Kami lihat sendiri kalau pria di sebelah kamu ini tadi cium kamu kan. Kalau mau mesum itu jangan di sini. Nyawa hotel sono. Tapi kami memang tidak melakukan apapun Pak. Devano ikut menimpali. Tadi saya hanya. Belum selesai Devano berucap, lampu tiba-tiba menyala. Kini terpampang nyatalah wajah Alena dan Devano. Ketiga pria parubaya itu tentu saja kaget. Loh, jadi yang tadi ciuman itu kamu Ale? Alena menggelengkan kepalanya. Enggak Pak. Saya tadi. Astagfirullah Alena. Saya pikir kamu ini beda sama gadis-gadis lainnya. Saya pikir kamu beda dari gadis zaman sekarang. Taunya sama aja. Lampu yang menyala dan orang-orang satu persatu yang mendekat membuat tempat itu ramai. Tak terkecuali Pandu dan Lilis yang ikut keluar. Loh Pak, Bu. Ini ada apa ya? Kok rame-rame gini? Tanya Lilis kepada semua orang yang ada di sana. Nah kebetulan ada orang tuanya di sini. Begini Pak Pandu dan Bu Lilis. Kalau anaknya itu udah saling cinta lebih baik cepat dihalalkan Bu. Masa sampai ketahuan berbuat mesum gini? Jelas bapak-bapak yang pertama melihat Devano dan Alena. Pandu dan Lilis menatap sang putri yang hanya menggelengkan kepalanya. Ayah, Bunda. Mereka cuma salah paham aja. Tadi kan mati lampu, terus Alena turun dari motornya Bang Devano. Karena kondisi lampu yang gelap Alena gak sengaja nginjak batu. Kaki Ale keseleo dan jatuh. Bang Devano cuma niat mau bantu aja tapi bapak-bapak ini malah ngira Ale sama Bang Devan buat mesum. Lilis menatap sang suami. Pandu menggelengkan kepalanya, mereka yakin kalau putrinya ini berkata jujur. 28. Tapi saya lihat kalau kalian lagi ciuman. Sanggah bapak yang satunya tak percaya dengan penjelasan Alena. Wah Pak Pandu, Bu Lilis. Kalian jangan cuma diem aja dong. Ini gimana anaknya buat mesum kok malah diem aja. Sahut warga yang lainnya. Iya. Anaknya buat mesum malah plonga-plongo. Tapi Pak. Saya yakin kalau Alena gak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya tahu anak saya seperti apa. Ujar Pak Pandu mencoba membela putrinya. Dia bukan membela, tapi Pandu yakin kalau Alena dan Devano tidak akan berbuat hal seperti itu. Kehadiran Wina dan Wawan serta anak dan menantunya semakin memperkeruh suasana. Mereka semakin menyudutkan Alena dan Devano. Menghina Alena perempuan murahan, pelacur, jalang, tak punya malu, miskin semua Wina dan Wawan lontarkan. Lilis menangis terseduh, Dila dan Bagas pun tak mau kalah. Putri saya tidak seperti itu. Halah. Pelacur ya pelacur saja. Tidak perlu membela diri. Udah Pak Bu. Mending sekarang kita buka pakaian mereka. Kita arak keliling biar kapok. Ucap Dila dengan lantang. Wanita itu bahagia melihat Alena yang ketakutan. Akhirnya sekarang dia bisa balas dendam. Lia. Kita arak keliling saja. Lia. Devano menenangkan sang kekasih. Namun matanya tak lepas menatap tajam keluarga yang selalu membuat keluarga kekasihnya terluka. Awas saja kalian. Akan aku balas. Alena dan Devano hendak ditelanjangi namun seorang pria yang tak lain adalah Pak RT datang untuk melerai dan meluruskan masalah. Bapak-bapak ibu-ibu. Tolong jangan main hakim sendiri. Saya selaku RT di sini tak ingin ada kekacauan. Daripada mereka ini diarak, lebih baik kita nikahkan saja. Tapi Pak RT mending diarak aja biar kapok.
Seru Dila tak setuju dengan pendapat Pak RT tadi. Lia Pak. Kalau saya sih lebih setuju diarak. Wina menimpali. Begini Pak, Bu. Kalau mereka ini diarak, nama warga sini akan buruk. Sudah pasti bukan hanya Alena dan keluarganya yang jelek. Tapi kita semua akan ikut dampaknya. Kalau mereka diarak, warga sebelah jelas tahu. Daripada ribut, mending mereka dinikahkan saja. Itulah keputusan Pak RT. Alena dan Devano bernafas lega. Mau tak mau akhirnya mereka dinikahkan. 29. Di musala yang letaknya tak jauh dari para rumah warga. Devano dan Alena duduk berdampingan. Di sekelilingnya ada beberapa warga tak terkecuali orang tua Alena sendiri berada di sana sebagai seorang saksi. Pak RT juga mengundang ustadz yang akan mengakad sepasang kekasih itu. Sudah disiapkan mas kawinnya? Tanya ustadz tersebut. Devano meraih dompetnya dari dalam saku celananya. Pria tampan itu membukanya, seketika Devano memijit pelipisnya. Di dalam dompet itu tak ada uang cash sama sekali. Hanya ada satu lembar uang 20 ribuan dan satu lembar uang 5 ribuan. Selain itu, tak ada lagi, hanya tersisa kartu-kartu penting. Mas, gimana? Devano menoleh ke arah Alena yang menganggukkan kepalanya. Bismillah. Terpaksa, Devano meraih dua lembar uang berjumlah 25 ribu lalu meletakkannya di atas meja kecil yang kini jadi penghalang antara Pak Ustadz dan Devano. Sontak saja Devano menjadi bahan tertawaan orang-orang yang ada di sana. Apalagi Wina, Wawan dan Dila yang paling terdengar ketawanya. Mereka seolah mengejek Alena karena diberi mas kawin segitu. Duh ya. Masa iya mas kawinnya 25 ribu doang? Cuma bisa beli garam dong. Kata Wina dengan tawanya. Keluarga itu heboh sendiri. Ya, kalau miskin, miskin aja kali. Cocok kan? Keluarga miskin punya menantu miskin. Hahaha. Wawan ikut tertawa terbahak-bahak. Diikuti oleh Dila tapi tidak dengan Bagas. Pria itu tidak tertawa tapi tersenyum sinis. Dia suka dengan adegan malam ini. Dengan begitu dia bisa buktikan kalau pria yang Alena pilih adalah pria yang miskin dan tak setara. Lihat nih menantuku. Mas kawinnya 5 juta. Wawan menepuk punggung Bagas bangga. Devano hanya melirik keluarga itu. Mungkin sekarang mereka akan diremehkan. Tapi lihat saja nanti. Bisa kita mulai? Bisa Pak Ustadz. Sahut Devano dengan tegas. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara Pradipta Devano Syahputra bin Rafael Syahputra dengan seorang wanita yang bernama Alena Anindita binti Ahmad Pandu dengan mas kawin 25 ribu rupiah dibayar di tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alena Anindita binti Pandu Aji dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. TBC 30. Huf. Alena menghela nafas kasar. Dia tidak menyangka malam ini dirinya dan Devano telah sah menjadi suami dan istri. Setelah acara akad selesai, Pandu dan Lilis segera membawa anak menantunya pulang. Pandu dan Lilis tidak mau para tetangga semakin menyudutkan Alena dan Devano. Apalagi keluarganya Wawan. Dari awal sampai sekarang mereka terus saja tiada henti menghinanya. Ayah, Bunda. Setelah selesai mandi, Alena dengan pakaian pijamannya mendekat ke arah kedua orang tuanya duduk. Ada apa nak? Kok kamu kayak lesu gitu? Tanya Lilis dengan nada yang lemah lembut. Sebelah tangannya mengusap kepala sang putri. Ayah sama bunda percayakan sama Alena. Alena dan Bang Devan gak ngelakuin apa yang mereka tuduhkan. Lirih Alena dengan kepala menunduk. Pandu tersenyum, bukan membela sang anak, tapi sebagai seorang ayah, Pandu yakin anaknya tidak akan melakukan hak yang tak terpuji semacam itu. Kami percaya kok sayang. Bunda sama ayah yakin kamu gak mungkin melakukan hal mesum seperti yang mereka tuduhkan. Kami juga yakin kalau suami kamu itu pria yang baik. Tapi udahlah gak perlu dibahas lagi. Mending sekarang kamu ke kamar temenin suami kamu. Alena mengangguk lalu beranjak. Tujuannya saat ini adalah ke kamar menemani sang suami.
Sementara itu, di kamar Alena yang terbilang sempit, Devano menghubungi seseorang. Pria itu terlihat sangat serius. Besok Devano akan pulang dengan membawa istri dan kedua mertua Devano. Devano mau mama sama papa siapkan semuanya. Karena mulai besok Devano akan membuka identitas Devano yang sesungguhnya. Ucap Devano kepada orang yang tak lain adalah mamanya. Eltu baru anak mama. Kamu harus bisa buktikan kalau kamu itu anak orang kaya. Enak aja anak mama Loli dikatain Kismin. Memangnya mereka itu siapa? Sekaya apa mereka sampai anak Marma dikatain miskin? Ih dasar orang tidak tahu diri. Marah mama Loli di seberang sana. Bayangkan saja putra satu-satunya yang tampan cetar membahana dikatain miskin. Orang tua mana yang terima? Udah sekarang mama urus semuanya ya. Jangan lupa, masak yang banyak. Oke sayang. Ceklek. Devano menoleh setelah mendengar suara pintu dibuka. Devano segera mematikan sambungan teleponnya bersama sang mama. Bang belum tidur. Devano tersenyum. Merangkul Alena dan duduk di tepi ranjang. Masih belum mengantuk. Alena menatap sang suami. Bang Devano gak betah ya, tidur di kamar ini. Maaf ya, Bang. Kamar Ale kecil, mana sempit lagi. Alena menunduk, dia merasa tidak enak kepada sang suami. Meski katanya Devano adalah orang sederhana tapi tetap saja dia merasa. 31. Malu. Devano merebahkan tubuhnya di tas kasur empuk itu. Mungkin karena kasurnya masih baru. Kedua tangan Devano terentang menghadap langit-langit kamar. Sini. Hah. Sini. Tidur di lengan abang. Alena seperti orang linglung. Jantungnya berdetak tak karuan. Kok bengong? Ayo sini. Dengan ragu akhirnya Alena ikut menyusul sang suami. Alena tidur di sebelah Devano dengan lengan kekar pria itu sebagai bantal. Devano tersenyum sembari merengkuh tubuh mungil itu. Alena terkejut, kepalanya medongak menatap sang suami. Kenapa kamu minta maaf sih? Harusnya abang yang minta maaf. Maaf karena abang cuma ngasih mahar 25.000 aja. Tapi abang janji, abang akan rayakan pernikahan kita dengan mewah. Devano mengecup pucuk kepala Alena membuat wanita itu tercengang. Udah sekarang kita tidur yuk. Besok abang mau ajak kamu, ayah sama bunda ke suatu tempat. Kemana? Ke rumah abang lah. Kemana lagi? Devano semakin merengkuh tubuh kecil mungil itu. Tak ada malam pertama, mungkin karena keduanya belum berpikir ke sana. Di rumah Wina dan Wawan. Mereka tertawa bersama. Mereka menertawakan Alena yang menikah hanya diberi mahar 25.000 saja. Hahaha. Sumpah deh ya, perut aku sampai sakit ngetawain ini. 25.000. Haha. Mereka itu keluarga miskin. Gak mungkin tiba-tiba kaya raya. Kalau udah ditakdirkan miskin ya, miskinlah. Sampai dapat menantu pun miskin juga. Ujar Wawan dengan tawanya yang menggelegar di ruangan itu. Tapi kamu udah ngerekam kan pas Alena digerebek tadi? Tanya Wina kepada sang putri. Senyum di wajah Dila pudar seketika. Gimana mau ngerekam bu? Ibu tahu sendiri, ponsel aku mati dari sore. Pas mau diisi malah di sini juga mati lampu. Gimana mau ngerekam? Wina menghela nafas panjang. Yah. Padahal kalau direkam, pasti seru deh. Terus diposting biar semua orang tahu. Tapi ya gak papalah bu. Yang penting sekarang, Alena udah jelek di mata warga sini. 1. Lia kamu bener. 32. Pagi harinya. Matahari mulai naik secara perlahan. Devano datang dengan membawa beberapa paper bag di tangan. Dengan senyum manisnya, Devano duduk di antara keluarga barunya. Nak, ini apa? Tanya Lilis. Wanita itu penasaran dengan apa yang dibawa oleh menantunya ini. Sekarang bunda dan ayah ganti baju ya. Karena setelah ini, Devan mau ngajak kalian pergi ke rumah Devano. Orang tua Devano katanya mau ketemu. Devano juga menatap sang istri.
Kamu juga ya, sayang. Ganti baju. Karena kedua orang tua aku udah nungguin kita. Lilis meraih pakaian yang ada di dalam paper bag tersebut. Begitupun dengan Pandu, mereka saling pandang lagi. Pasalnya pakaian yang akan mereka pakai bukan pakaian biasa. Bang, ini kok bajunya bagus-bagus sih. Abang beli di mana? Diberi pertanyaan semacam itu, Devano hanya tersenyum. Nak, ini pakaian kelihatannya mahal banget. Kamu beli di mana? Terus ini masih pagi loh. Lia bang. Abang. Set. Kamu bawel banget sih. Udah sekarang kalian pakai ya. Mobilnya udah nungguin di depan. Semua yang ada di sana melongok. Dan benar saja, ada mobil sport mewah terparkir di depan rumahnya. Abang nyewa mobil itu di mana? Kok keren banget. Alena masih penasaran. Ayah, Bunda, sekarang kita siap-siap yuk. Mau tak mau Pandu dan Lilis pun ganti baju. Meski sebenarnya mereka juga penasaran dari mana dapatnya menantu mereka pakaian mahal ini. Mengingat pekerjaan Devano saja hanya seorang montir. Mas kawin yang diberikan kepada putrinya semalam saja hanya Rp25.000. Kini semuanya telah siap. Alena sangat cantik dengan penampilannya. Pakaian dress berwarna biru laut di bawah lutut berlengan seperempat. Untuk Devano sendiri, pria itu mengenakan kemeja dengan warna yang sama seperti dress yang dikenakan istrinya. Lengannya digulung hingga siku membuat penampilan Devano begitu tampan dan berkarisma. Pakaian yang dikenakan ayah Pandu dan Bunda Lilis tak kalah mewah. Devano mengajak mereka semua untuk keluar. Mereka kembali dibuat terkejut dengan adanya dua pria tinggi besar berpakaian serba hitam. Tuan. Kedua orang pria itu membungkuk hormat. Aku ingin menyetir sendiri. Ucap Devano. Dengan sopan salah satu dari mereka menyerahkan kunci mobil sport mewah itu kepada sang tuan. Buka pintunya. Baik tuan. Mereka mempersilahkan tuan dan nonanya masuk, sementara di pintu belakang mempersilahkan ayah Pandu dan Bunda Lilis. Meski dalam hati sempat bertanya-tanya. Alena dan kedua orang tuanya memilih diam saja. Berada di dalam mobil ini. 33. Sungguh rasanya nyaman sekali. Sekarang kita berangkat. Alena mengangguk. Sebenarnya di otaknya sudah banyak pertanyaan yang akan dia layangkan untuk suaminya ini. Tapi Alena masih menahannya. Mobil mewah tersebut melaju dengan kecepatan sedang. Hingga mobil yang dikendarai Devano memasuki gerbang tinggi yang menjulang lalu berhenti tepat di samping kolam ikan dengan air mancur yang indah. Alena kembali dibuat terpana. Ayah Pandu dan Bunda Lilis tak kalah terkejutnya. Di depan sana, sebuah bangunan besar nan mewah bak istana kerajaan Eropa. Bang, ini rumah siapa? Iya nak Devan. Ini rumah siapa? Besar sekali. Devano tersenyum. Ini rumah Devan ya, Bun. Dan sebentar lagi akan jadi rumah Alena juga. Alena menatap sang suami dengan tatapan yang entah. Ya Allah. Siapa suamiku ini sebenarnya? TBC 34. Tadi kalian lihat mobil mewah yang terparkir di depan rumahnya Pak Panduga. Salah satu ibu-ibu datang menemuinya tetangga yang sedang menyirami tanaman di depan rumahnya. Tadi saya juga lihat Bu. Mobilnya mewah ya. Kayak yang di film-film gitu kan. Ibu yang tadi menyiram tanaman mengangguk. Lia, tapi ngomong-ngomong, itu mobil siapa? Bagus banget loh mobilnya. Berawal dari dua orang muncul lagi. Satu orang. Bu. Lagi ngomongin mobil yang tadi diparkir di depan rumah Pak Pandu ya. Lia Bulis. Bulis tahu gak mobil siapa tadi yang diparkir di sana? Soalnya mobil itu udah datang dari pagi tadi. Terus ada dua orang juga yang jagain tuh mobil. Siapa yang jagain Bu? Ya, mana saya tahulah. Orangnya itu tinggi besar pakai pakaian serba hitam mukanya kayak kejam gitulah. Tapi siapa ya? Kriet. Tiga orang wanita itu menoleh ke arah Wina yang baru saja membuka gerbang. Coba tanya si Bu Wina.
Biasanya dia serba tahu. Bisik Bu Ula, wanita yang menyiram tanaman tadi. Bu Wina. Sini deh bentar. Ada apa? Kenapa saya disuruh ke situ? Tanya Wina dengan nada ketus. Tapi tetap saja Wina menghampiri tiga wanita itu. Ada apa? Kok kayak penting banget? Ketiga wanita itu saling mengkode lewat lirikan mata. Bu Wina. Bu Wina kan saudara Bu Lilis nih. Sorry. Saya gak punya saudara miskin. Saya juga gak sudi punya saudara seperti mereka Cih. Wina berdeci dengan bibir yang diangkat sebelah. Wina memang terkenal sombong di daerah kompleks itu. Mungkin karena merasa paling kaya dan punya segalanya.